Kalau Bapak Ibu punya masalah terlalu berat, renungkanlah. Mungkin solusinya hanya sekedar belajar melepas. Tapi kan sulit toh melepaskan kalau tidak bijaksana. Oleh karena itu, belajarlah pemahaman anicca. Hidup adalah tidak kekal. Sesungguhnya tidak ada yang namanya diri. Coba Bapak Ibu sentuh tangan Bapak Ibu. Terasa ada tangan? Terasa ada diri? Nah, katanya anatta. Ini ada diri, lihat. Betul ya? Jadi bagaimana memahami tanpa diri? Makna lain dari anatta atau bukan diri adalah tidak bisa diatur. Apa yang tidak bisa kita atur bukanlah milikku. Apa yang bukan milikku bukanlah diriku. Sekarang pertanyaan saya, bisakah tubuh ini diatur? Jawabannya tidak bisa. Kalau bisa Bapak Ibu, cepat-cepat kita bilang apa? Oh badan, kamu tidak boleh tua. Betul ya? Tapi apakah tubuh tetap tua? Dia tetap menua dari waktu ke waktu. Tubuh tidak bisa diatur. Apa yang tidak bisa diatur bukanlah milikku. Apa yang bukan milikku bukanlah diriku. Jadi memahami anatta harus lengkap seperti ini. Lebih jauh lagi Bapak Ibu. Nah, ini pentingnya. Perasaan bukanlah diriku. Bapak Ibu bisa atur perasaan? Tidak bisa. Mau buktinya? Pernah? Kalau pagi moodnya bagus, sore moodnya jelek? Pernah ya? Itulah manusia. Kadang moodnya bagus, kadang moodnya jelek. Lucunya, pagi moodnya bagus, sore moodnya jelek. Kadang pagi moodnya jelek, sore moodnya bagus. Apa itu mood? Perasaan Bapak Ibu. Perasaan tidak bisa kita atur. Apa yang tidak bisa diatur bukanlah milikku, bukanlah diriku. Jadi perasaan pun adalah anatta. Kita tahu bahwa mood kita itu sering berubah-ubah. Kita sering terganggu oleh perasaan dan pikiran. Itu saya punya istilah adalah tercemar oleh perasaan. Manusia pada umumnya tercemar oleh perasaan. Apa maksudnya tercemar oleh perasaan? Perasaan Bapak Ibu sering mencemari pikiran, sering mencemari batin. Segala keadaan batin yang tidak nyaman disebut dukkha. Oleh karena itu dukkha itu sangat luas ya. Sedih, takut, malu, apalagi kecewa dan yang lainnya. Tetapi dosa loba moha pun adalah dukkha. Saya tanya, Bapak Ibu Saudara, kalau marah nyaman atau tidak nyaman? Tidak nyaman. Segala yang tidak nyaman, keadaan batin yang tidak nyaman kita sebut dukkha. Marah juga adalah dukkha. Bapak Ibu punya keinginan muncul kegelisahan. Gelisah itu nyaman atau tidak nyaman? Tidak nyaman. Kegelisahan pun adalah dukkha. Bapak Ibu Saudara, segala keadaan batin yang tidak nyaman adalah dukkha. Oleh karena itu dalam pandangan Buddhis, kalau satu makhluk masih bisa marah, minimal marah. Kalau mau kita kaji lebih mendalam lagi, kalau satu makhluk masih bisa marah, bisa dengki, bisa iri, mengharapkan dipuji, berarti makhluk tersebut masih dalam ruang lingkup dukkha. Betul ya? Karena marah itu tidaklah nyaman. Semua yang bersifat tidak puas atau tidak memuaskan adalah dukkha. Apalagi dilekati, ya. Apapun yang tidak memuaskan kita lekati adalah dukkha. Bapak Ibu Saudara, semua materi duniawi yang kita miliki dalam kehidupan ini semuanya tidak kekal. Ya, karena tidak kekal membawa ketidakpuasan. Agar kita tidak mengalami dukkha, praktekkan dua hal ya. Yang pertama 5 sila. Yang kedua, jalan mulia berunsur 8. Ucapan benar, perbuatan benar. Mau mengucap yang salah, tahan diri. Marah jangan berbicara. Kalau senang jangan gampang berjanji. Ya, kadang kita senang berjanji, belum tentu bisa kita iakan semuanya. Kalau marah jangan berbicara. Kalau senang jangan gampang berjanji. Tapi yang paling penting nomor 1 ya. Kalau marah jangan
berbicara. Usahakanlah kalau sudah marah, rem. Duka juga artinya ketidakpuasan. Anehnya hidup sebagai manusia, nyari kebahagiaan itu tidak gampang loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu duduk nanti pulang renungkan, sesungguhnya sudah seberapa banyak keinginan Bapak Ibu yang sudah tercapai. Saya ulangi, seberapa banyak keinginan Bapak Ibu yang sebenarnya sudah tercapai. Tapi kenapa hidup sulit terpuaskan? Karena nambah terus. Betul ya? Keinginan kita sebenarnya sudah banyak loh yang tercapai. Hanya dia tidak pernah habis. Oleh karena itu untuk menghentikan atau setidaknya mengurangi duka ketidakpuasan, lakukan dua ini. Yang pertama, sering-seringlah bersyukur. Ya. Keinginan Bapak Ibu tidak ada habisnya. Belajarlah bersyukur. Sebagai manusia, tidak mungkin tidak ada keinginan. Tapi nasihat saya dua. Yang pertama, janganlah terlalu banyak keinginan dalam satu waktu. Bapak Ibu akan stres. Cukup satu keinginan besar dalam satu waktu. Bapak Ibu punya 5 keinginan besar dalam satu waktu, otomatis stres. Ya. Yang kedua, keinginan itu tidak didasari oleh kotoran batin. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin jadi dokter, ingin anaknya sukses, itu adalah keinginan-keinginan yang baik. Ya, dalam bahasa Pali disebut canda atau aspirasi. Tapi kalau keinginan-keinginan yang buruk dalam bahasa Pali disebut tanha. Jadi kalau Bapak Ibu belajar Dhamma, kemudian ada yang mengatakan umat Buddha tidak boleh punya keinginan, tidak mungkin. Hanya keinginan itu dibagi dua, yang baik dan yang buruk. Yang baik disebut canda, yang buruk disebut tanha. Saran saya, pagi Bapak Ibu bekerja, muncul banyak keinginan, malam ketika istirahat, syukurilah apa yang dimiliki. Ya, jadi itu seperti mengistirahatkan batin. Gejolak batin dari pagi sampai sore itu akan turun. Ketika Bapak Ibu sudah diranjang, bayangkan apa yang bisa saya syukuri. Bapak Ibu akan tidur nyenyak. Besok bangun, silahkan berjuang lagi. Menurunkan ketidakpuasan ini adalah dengan meditasi. Singkat saja, kalau panjang nanti kesulitan memahami. Semua yang Bapak Ibu dapat dari kehidupan duniawi adalah tidak terpuaskan. Setelah didapat, kebahagiaannya akan menguap. Sebaliknya, kebahagiaan dari meditasi bersifat bertahan. Semakin Bapak Ibu latih, kebahagiaannya semakin meningkat. Ya. Jadi kebahagiaan duniawi itu semakin dimiliki, kebahagiaannya semakin turun. Kebahagiaan batin semakin naik, semakin naik. Hidup ini sangat singkat Bapak Ibu. Hidup adalah sangat singkat. Walaupun kita mengerti hidup adalah tidak kekal, namun bagaimana memanfaatkan ini dengan baik? Hiduplah dengan cara dari terang menuju terang. Ya, dari terang menuju terang. Artinya Bapak Ibu saat ini punya hidup yang kondisinya baik, teruslah berbuat baik, berlatih Dhamma, sehingga dari kelahiran ke kelahiran berikutnya semakin baik, semakin baik, semakin baik. Alamnya semakin tinggi, batinnya semakin luhur. Jadi kita memanfaatkan, kita tahu bahwa kita akan habis umurnya di kehidupan ini. Namun dari kehidupan ke kehidupan, yang ada adalah semakin baik, semakin baik, semakin baik.